Kami sekeluarga memaklumi bahwa kondisi fisik suamiku tidak seperti dulu lagi. Benjolan di kakinya membuatnya kurang bertenaga. Keyakinanku akan perkembangan fisik Ega seakan mendapat secercah harapan. Dokter mengatakan Ega dapat kembali normal asal rajin berlatih. Dokter bilang biar ndak kembali lagi, asal belajar jalan di rumah, belajar latihan-latihan di rumah. Cuma kadang-kadang ini mau kasih latihan tapi kayunya begini. Sesuai saran dokter, aku dan suamiku Refli mencari cara untuk menemukan alat bantu. Sayangnya alat bantu berjalan yang disarankan dokter harganya mahal. Sedangkan suamiku kini tak bisa mengandalkan hasil dari melaut lagi. Ya, kalau udah punya kelebihan, saya beli saja yang roda itu. Tapi bukan roda yang kayak gini didorong-dorong, itu bukan melatih itu, ya kan? Yang jalan-jalan itu. Akhirnya suamiku membuatkan sebuah alat bantu berjalan yang sederhana untuk Ega. Namun alat yang terbuat dari kayu itu terlalu ringan sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Walau sedikit kesal, aku tahu Ega pasti mengerti dan tidak menyalahkan ayahnya. Kami sekeluarga memaklumi bahwa kondisi fisik suamiku tidak seperti dulu lagi. Benjolan di kakinya membuatnya kurang bertenaga. Ya, iya tadinya kecil. Mungkin karena di laut itu sering duduk kan, nggak bisa berdiri. Pokoknya semalam itu duduk terus. Mungkin hanya karena salah urat, pikir saya itu mungkin ini urat saja ini bisa pijit. Tapi lama kelamaan kok jadi besar. Hatiku sedih melihat suamiku mengeluh kesakitan. Pada saat kakinya kambuh, dia pernah pingsan. Sakit mbak ini dia. Ini kalau mau duduk sekitar 5 menit, kalau angkatnya itu, gelap ini, kelihatan gelap, pusing, gini, kram. Saya kan pernah terjatuh waktu itu. 2 kali jatuh saya, tidak sadarkan diri. Aku ingin sekali agar suamiku dapat segera sembuh. Mungkin dengan cara operasi. Namun kami tak punya biaya. Kan saya sudah kasih tunjuk sama dokter kan. Oh nanti, dia bilang saya catat jenis penyakitnya benjolan kan. Waktu mencuatnya masalah sini kan mereka bilang benjolan ini dia harus diobati. Ini sudah dia catat. Bilang nanti kami jemput, ini mau dibawa, mau dioperasi, tapi sampai saat sekarang enggak ada. Sejak dulu suamiku adalah seorang nelayan. Ia dan sebagian besar warga Buyat Pantai mencari nafkah dengan cara melaut di Teluk Buyat. Kalau mau dibandingkan dengan sekarang jauh lebih kecil pendapatannya daripada yang dulu itu. Masalahnya kalau dulu itu biasa kita hanya menggunakan alat tradisional saja, dayung istilahnya kalau mau ke laut itu dia. Itu kita tidak perlu jauh-jauh. Dikasih ganti sama kain itu. Sejak hasil dari melaut tak bisa diharapkan lagi, suamiku pun mulai mencari cara lain untuk mendapatkan nafkah. Kebetulan ia memiliki sedikit keahlian di bidang bangunan. Kan kalau ada yang orang panggil kerja untuk membuat rumah, saya bilang daripada ke laut, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Jadi saya bilang lebih baik yang kerja yang itu, yang bikin rumah itu saja daripada ke laut.
kerja bangunan pun tidak dapat diandalkan. Entah apalagi yang bisa kami lakukan.